I got so much motherfucking design on right now. Break it down. Aku ambil nomor orang terus yang aku ambil nomor Seingat Bapak, bagaimana kondisi kejadian reformasi 1998 di sekeliling Anda? Ada kejadian apa di daerah yang Anda diami? Apakah ada penjaringan terhadap etnis Tionghoa? Kalau untuk di pemerintah di Gunung Kidul aman-aman aja, tidak ada kejadian apa-apa. Terutama di desa, terutama desa Gunung Kidul itu tidak ada apa-apa. Itu kejadian-kejadian itu kan memang dari mahasiswa kan, dari pusat. Terutama di desa Gunung Kidul aman, tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada penjara, tidak ada apa-apa, aman. Bagaimana situasi negara saat peristiwa reformasi? Di bidang sosial ada kejadian apa dan di bidang ekonomi ada kejadian apa? Terutama di pemerintahan desa ya. Terutama di pemerintahan desa itu di bidang sosial itu juga berjalan lancar, tidak apa-apa. Terus di bidang ekonomi itu pun lancar, tidak ada masalah. Terutama di pemerintahan desa itu, terutama pemerintahan desa dan lingkup masyarakat. Biasanya kan kalau kejadian apa-apa kan ada masalah apa itu ekonomi terutama masalah perdagangan atau masalah apa itu kan di sini tidak ada apa-apa. Berarti di desa ini aman-aman aja. Iya. Apa faktor pemicu gerakan reformasi 1998? Benarkah yang dilakukan mahasiswa saat itu untuk turun ke jalan? Kalau faktor reformasi di terutama mahasiswa itu memang kalau saya itu memang kurang benar kalau memang masalah reformasi itu. Kalau dia kan kepinginnya itu memang mempunyai pemikiran merubah apa itu undang-undang atau merubah apa, seharusnya kan dimusyawarahkan melalui pemerintah, terutama DPR pusat itu kan. Sebenarnya bukannya turun ke jalan itu kurang etis itu kalau menurut saya. Menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi 98 dalam melerai massa yang tidak terkontrol seperti itu? Kalau masalah apa itu, terutama itu masalah reformasi, reformasi represif itu gimana ya? Kalau kita sendiri itu di pemerintahan itu memang tujuannya itu kita memang tujuannya itu terutama di bidang pemerintahan, kita memikirkan masyarakat itu sebenarnya itu ya baik-baik di bidang apapun itu ya menuju baik, tapi biasanya itu kalau tidak ada kecocokan sama pemerintah itulah seperti itu, terutama jiwa anak-anak muda yang pemikirannya masih labil itu biasanya itu kurang pemikirannya tuh di kedepannya tuh tidak terrealisasi, kurang itu ya. Makanya kalau pemikirannya apa itu jiwa muda itu memang tidak seperti yang umurnya sudah lanjut, biasanya gitu.
Menurut siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan korban nyawa dan harta benda? Semuanya itu memang yang bertanggung jawab memang pemerintah, ya kan? Ya, pemerintah mau tidak mau, memang kejadian itu kan tidak disengaja kan, secara otomatis pemikiran terutama mahasiswa yang pemikiran yang masih labil itu, pokoknya itu dia itu kalau mempunyai pemikiran merubah, katakanlah merubah peraturan itu pokoknya tidak dipikir secara jauh. Seandainya pemikiran seperti itu kemudian ditinggalkan, kita musyawarah dengan kesepakatan sama pemerintah pusat dan terutama lewat bidang DPR itu. Jadi yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Ya, pemerintah, ya. Oh gitu ya. Ada ya, sama-sama. Yang direkrut jalan kanan melalui apa? Melalui radikalisme, ya, melalui radikalisme. Karena ke depan ini kita harus menghadapi, ke depan nanti kita Indonesia menghadapi perang hibrida. Tahu hibrida? Unggul-unggulan. Ya, ke depan nanti Indonesia menghadapi perang hibrida. Perang hibrida itu adalah perang unggul-unggulan kekuatan. Mau kekuatan senjata, mau kekuatan politik, mau kekuatan ekonomi, mau kekuatan sosial budaya. Seperti itu kawan. Nah, makanya kita harus waspada. Ya, perang hibrida. Nah, kemudian dengan adanya reformasi sudah oke? Ya. Terus. Oke, ya, dengan adanya saat Orde Baru kan ditutup, memang untuk mengarahkan dan sampai selamat pembangunan, merubah Indonesia dari kehancuran menuju ke kejayaan, ada gangguan, akhirnya keran ditutup. Ya, tidak ada yang bisa menerobos. Karena apa? Ya terus terang tentara tameng terdepan, ya tentara tameng terdepan semua kita yang mengcover. Maka adanya dua fungsi, ya semua cover sama tentara. Itu maksudnya akhirnya apa? Muncul reformasi karena sumbatan pengen kita lebih maju lagi, pengen kita terbuka. Oke, karena kita negara demokrasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita demokrasi, kita berkembang untuk saling musyawarah. Silakan, ya. Namun pada saat muncul reformasi, hanya orasi, namun tidak ada yang terbawa untuk membawa apa maunya seperti itu. Ya, tidak ada yang membawa, hanya muncul statement kalau harus ada perubahan, tapi tidak yang menyampaikan ini tidak membawa langsung. Sehingga apa? Tidak sesuai sasaran. Ya, akhirnya terjadi degradasi mental. Ya, semua sekarang sudah dirubah. Ya. Contohnya apa? Kalau mbok nih Pak nih wis ora sing mbok. Si bosok karena tidak tahu sejarah degradasi mental sekarang ini waspada kalian, ya. Pelajar udut sembarangan, linggih gak duwe sopan. Ini saat ini, ya namanya degradasi mental. Ini kerusakan moral Indonesia. Dan ini kerusakan moral. Seingat Ibu, bagaimana kondisi kejadian reformasi pada tahun 1998 di sekeliling Anda? Ada kejadian apa di daerah yang Anda alami? Apakah ada penjarahan terhadap etnis Tionghoa?
ketika pada saat reformasi banyak terjadi kekacauan, terutama kejadian ini karena terutama di daerah kota-kota besar, misalnya Surabaya, Semarang, Yogyakarta, itu terjadi penjarahan terhadap etnis Tionghoa. Tetapi karena saya berada di desa, ya kondisinya tidak ada penjarahan karena tidak ada dari etnis Tionghoa. Jadi hanya yang dari desa yang diterima hanya sekedar informasi dari mulut ke mulut saja. Itu. Seingat Ibu, bagaimana situasi negara saat peristiwa reformasi yang Ibu ketahui? Bidang sosial. Di bidang sosial dan ekonomi. Situasi negara saat peristiwa reformasi, misalnya pada bidang sosial, ya. Situasi negara dalam keadaan tidak stabil, banyaknya pengangguran karena disebabkan adanya PHK secara besar-besaran sehingga angka kemiskinan meningkat, ya, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kondisi ekonomi pada masa reformasi itu sangat kacau. Hal itu disebabkan karena adanya krisis ekonomi, misalnya inflasi itu meningkat, ya. Investor asing banyak yang meninggalkan Indonesia, misalnya banyaknya utang negara, krisis moneter. Sudah. Menurut Anda, apa faktor pemicu gerakan reformasi 1998? Benarkah yang dilakukan mahasiswa saat itu untuk turun ke jalan? Pemicu gerakan reformasi 98 diantaranya adalah meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto atas peristiwa pada tanggal 12 Mei 1998, yaitu terjadi tragedi Trisakti yang menyebabkan jatuhnya korban 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti. Di antaranya, ya, keempat mahasiswa tersebut yaitu Elang Mulya Lesmana, yang kedua Heri Hertanto, kemudian Hendrawan Lesmana, dan Hadifin Aroyan. Itulah keempat mahasiswa yang menjadi korban tragedi Trisakti. Kemudian peristiwa tersebut dikenal sebagai keempat mahasiswa tersebut yang menjadi korban tragedi Trisakti dikenal dengan pahlawan reformasi. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi 98 dalam melerai massa yang tidak terkontrol seperti itu? Setuju atau tidak itu tak jawab. Ya, setuju atau tidak? Peristiwa tersebut itu menurut saya itu tidak benar karena menyebabkan jatuhnya korban baik jiwa maupun harta. Tapi kan pada saat itu mahasiswa. Ya. Anda setuju tidak dengan tindakan represif aparat dalam menangani peristiwa tersebut? Kalau menurut saya itu tidak setuju karena meningkatkan jatuhnya korban. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan banyak korban dan yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut, ya, yaitu misalnya aparat keamanan, TNI, Polri, dan pemerintah. hanya itu. Ya, itu. Sekian, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.